Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan telah berlangsung lama, memberikan dampak negatif yang meluas di berbagai sektor. Berikut adalah gambaran mengenai parahnya angka korupsi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi, IPK. Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi, IPK, setiap tahunnya, yang mengukur tingkat korupsi yang dirasakan di sektor publik suatu negara. Pada tahun 2024, IPK Indonesia berada di angka 37 dari skala 0 sangat korup hingga 100 sangat bersih. Peringkat Indonesia adalah 99 dari 180 negara yang disurvei. Meskipun skor ini menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, 34 pada 2022 dan 2023, beberapa ekonom berpendapat bahwa jika menggunakan indikator yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, skor Indonesia sebenarnya stagnan di angka 34. Skor ini jauh di bawah rata-rata global, 43, dan rata-rata kawasan Asia Pasifik, 44, menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang dirasakan di Indonesia masih cukup tinggi. Dampak korupsi. Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat merugikan. Di antaranya, kerugian ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara, menghambat investasi, meningkatkan biaya transaksi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia pernah memperkirakan bahwa korupsi merugikan Indonesia ratusan juta dolar AS setiap tahunnya. Ketidakadilan sosial, korupsi memperburuk ketidaksetaraan dengan menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan. Akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga terhambat oleh praktek korupsi. Lemahnya penegakan hukum. Korupsi merusak integritas sistem hukum dan penegakan hukum, menyebabkan impunitas bagi pelaku korupsi dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Demokrasi yang terancam. Korupsi dapat mendistorsi proses politik, menghambat partisipasi publik yang sehat, dan melanggengkan kekuasaan oligarki. Pelayanan publik yang buruk. Korupsi dalam birokrasi menyebabkan inefisiensi, pungutan liar, dan kualitas pelayanan publik yang rendah. Sektor Rampedia, sektor rawan korupsi. Korupsi terjadi di berbagai sektor di Indonesia, termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses tender dan pelaksanaan proyek pemerintah seringkali menjadi lahan subur korupsi. Sumber daya alam, sektor pertambangan, kehutanan, dan migas rentan terhadap praktek suap dan penyelewengan izin. Perpajakan dan kepabeanan, oknum petugas pajak dan bea cukai sering terlibat dalam praktek penggelapan pajak dan penyelundupan. Perizinan. Proses perizinan usaha seringkali dipersulit dan dimanfaatkan untuk meminta suap. Penegakan hukum, oknum aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim terkadang terlibat dalam praktek pemerasan dan suap. Upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah dan berbagai pihak telah melakukan upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, reformasi birokrasi, dan peningkatan transparansi. Namun, tantangan dalam memberantas korupsi masih sangat besar dan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Meskipun terjadi fluktuasi dan perbedaan interpretasi data, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih memprihatinkan dan memerlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk mengatasinya. Dampak negatif korupsi sangat luas dan menghambat kemajuan bangsa di berbagai bidang.